Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Alkindi. Hari ini saya akan membahas tentang Bitcoin. Yang pertama itu pengertian Bitcoin, yang kedua itu bagaimana investasi dalam Bitcoin, yang ketiga keuntungan dalam Bitcoin, yang kelima risiko dalam Bitcoin, yang keenam itu bagaimana pandangan Islam terhadap Bitcoin, dan yang terakhir kesimpulan. Sekarang adalah era disrupsi atau yang biasa kita kenal dengan nama revolusi 4.0, membuat dunia menuju ke arah yang baru, di mana mencakup aspek dalam kehidupan, dan salah satu aspek penting dalam kehidupan ialah dalam bidang ekonomi. Salah satu perkembangan di dalam bidang ekonomi ini yaitu munculnya metode pembayaran baru dalam transaksi bisnis. Salah satu metode pembayaran baru yang muncul untuk menjawab tuntutan ini adalah cryptocurrency. Apa itu cryptocurrency? Cryptocurrency adalah mata uang digital yang menggunakan sistem enskripsi dan sudah berbagai macam bentuk mata uang digital tersebar di seluruh dunia. Dalam beberapa dekade terakhir, mata uang digital mulai bermunculan seperti Bitcoin, Peercoin, Aurora Coin, Litecoin, Ripple, dan Dogecoin, dan masih banyak yang lainnya. Di antaranya yang paling menarik perhatian masyarakat dunia adalah tentang kehadirannya Bitcoin. Bitcoin menjadi fenomena tersendiri dikarenakan ada sebuah mata uang yang tidak dikendalikan oleh pihak manapun, bahkan pemerintah dan bank. Dalam perkembangannya, Bitcoin menarik perhatian beberapa kalangan yang tertarik menggunakan Bitcoin sebagai media pembayaran maupun investasi. Bitcoin adalah sebuah protokol komunikasi online yang memfasilitasi penggunaan mata uang virtual. Bitcoin didirikan oleh Nakamoto pada tahun 2008 dan telah melayani 62,5 juta dari 109 juta akun yang ada. Mulai bulan Maret tahun 2005, volume transaksinya sehari saja sudah mencapai 200.000 Bitcoin atau kira-kira sekitar 50 juta dolar dengan menggunakan nilai tukar pasar dan total nilai pasar semua Bitcoin yang tersirkulasi mencapai 3, miliar dolar yang terjadi di dunia saat tahun 2015. Yang pertama kita masuk ke pembahasan, yaitu tentang pengertian Bitcoin. Bitcoin adalah salah satu jenis cryptocurrency yang terdistribusi dan terdesentralisasi. Bitcoin sendiri ini memiliki banyak arti. Ada bermacam-macam pengertian menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Alexander Berenson, Bitcoin adalah uang virtual yang tidak memiliki benda konkret. Sedangkan menurut Nakamoto sendiri ialah Bitcoin adalah sistem pembayaran online dari khas elektronik secara peer-to-peer atau P2P yang dikirim langsung dari satu pihak ke pihak lain tanpa melalui lembaga keuangan atau lembaga ketiga. Dengan demikian, Bitcoin adalah sistem pembayaran yang mengandalkan internet sebagai alat untuk transaksinya dengan memanfaatkan blockchain sebagai basis kerjanya. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara kerja, keuntungan, dan risiko Bitcoin. Yang pertama adalah konsep kerja Bitcoin. Pengguna Bitcoin disebut sebagai klien
dan masing-masing dari mereka dapat mengatur akun yang dikenal sebagai alamat. Seorang klien dapat mengirim Bitcoin ke klien lain dengan melakukan transaksi dan memasukkannya ke dalam log global dalam bentuk sebuah pembukuan yang besar yang disebut dengan blockchain. Blockchain dikelola oleh penambang Bitcoin yang akan diberi imbalan atas upaya mereka dalam Bitcoin. Bagi mereka yang ingin menggunakan Bitcoin, mereka harus memiliki 3 dompet atau disebut dengan virtual wallet. Virtual wallet ini terdiri dari 3 jenis, yaitu soft virtual wallet, phone wallet, dan web wallet. Ada 2 konsep untuk membedakan Bitcoin, untuk mendapatkan Bitcoin. Yang pertama itu penambangan Bitcoin. Penambangan Bitcoin adalah orang-orang yang menggunakan komputer untuk melakukan hitungan kalkulasi dan menemukan blok di dalam blockchain. Cara kedua yang bisa dilakukan untuk mendapatkan Bitcoin adalah cara konvensional, yaitu jual beli di situs-situs yang menjual Bitcoin. Di Indonesia itu sudah ada 2 tempat yang menjual belikan Bitcoin. Yang pertama itu bitx.co/id dan bitcoin.co.id. Di 2 tempat itu yang ada di Indonesia. Selanjutnya, teknis investasi Bitcoin. Teknis investasi Bitcoin ini ada 4. Yang pertama itu dasar untuk pengguna baru, yang kedua itu saldo atau blockchain, yang ketiga itu transaksi atau private key, yang keempat itu pemroses atau pertambangan. Oke, yang pertama yaitu dasar untuk pengguna. Sebagai pengguna baru, Anda dapat mulai menggunakan dengan Bitcoin tanpa harus memahami detail teknisnya. Setelah menginstal wallet Bitcoin di komputer atau ponsel, secara otomatis akan membuat alamat Bitcoin pertama dan bisa membuat lebih banyak alamat Bitcoin lagi kapanpun Anda membutuhkannya. Anda bisa memberitahukan alamat Bitcoin ini kepada teman-teman Anda sehingga mereka bisa membayar Anda ataupun sebaliknya. Sangat mirip dengan cara kerja email, kecuali bahwa alamat Bitcoin sebaiknya hanya digunakan sekali saja. Yang kedua itu saldo chain. Apa itu saldo chain? Saldo chain atau blockchain adalah sebuah catatan transaksi publik di mana jaringan Bitcoin bersandar. Semua transaksi yang telah dikonfirmasi tersimpan di dalam blockchain, sehingga wallet Bitcoin dapat menghitung sisa uang yang dapat dibelanjakan, serta transaksi-transaksi baru yang dapat diverifikasi untuk memastikan bahwa memang dimiliki oleh pengguna itu. Integritas dan urutan kronologi blockchain diterapkan menggunakan kriptografi. Yang ketiga itu transaksi atau private key. Sebuah transaksi adalah transfer nilai antar wallet Bitcoin yang dimasukkan ke dalam blockchain. Wallet chain menyimpan sebagian data rahasia yang disebut kunci pribadi atau seed yang digunakan untuk menandatangani transaksi, memberikan bukti matematis bahwa memang benar berasal dari pemilik wallet. Tanda tangan juga mencegah transaksi diubah oleh siapapun setelah diterbitkan. Semua transaksi disiarkan ke dalam jaringan dan biasanya akan mulai dikonfirmasi dalam waktu 10-20 menit melalui proses yang disebut pertambangan. Yang keempat itu memproses atau pertambangan. Pertambangan adalah sistem konsensus terdistribusi yang digunakan untuk mengonfirmasi antrian transaksi dengan memasukkannya ke dalam blockchain. Proses ini menegaskan urutan kronologis rantai blok, melindungi netralitas jaringan, dan memungkinkan komputer lain untuk menyetujui keadaan sistem.
agar dapat dikonfirmasi transaksi. Harusnya dirangkai dalam sebuah blok yang sesuai dengan aturan kriptografi ketat dan diverifikasi oleh jaringan. Aturan itu untuk mencegah manipulasi blok sebelumnya, karena hal itu membuat semua urutan blok berikutnya menjadi tidak valid. Pertambangan juga seperti sebuah lotre yang kompetitif dalam mencegah setiap individu menambahkan blok baru dengan mudah secara berturut-turut ke dalam rantai blok atau blockchain, sehingga tidak ada individu atau kelompok yang dapat mengendalikan apa yang dimasukkan ke dalam blockchain atau mengganti sebagian dari blockchain untuk memutar kembali transaksi mereka. Itulah teknis Bitcoin. Selanjutnya yaitu keuntungan investasi dalam Bitcoin. Yang pertama itu lebih efisien. Kenapa lebih efisien? Karena Bitcoin ini dirancang sebagai sistem pembayaran daring antara penjual dengan pembeli yang bersedia untuk bertransaksi secara tidak langsung tanpa melibatkan pihak ketiga, sehingga lebih efisien. Artinya tanpa melibatkan pihak ketiga. Yang kedua, tidak akan terjadi pemalsuan dan pengeluaran ganda. Transaksi menggunakan tanda tangan rahasia yang disebut kriptografi yang berfungsi untuk pengamanan, sehingga tidak akan terjadi pemalsuan dan pengeluaran ganda. Itulah kenapa tidak akan terjadi pemalsuan dan pengeluaran ganda, karena adanya kriptografi. Kriptografi itu yaitu semacam jenis tanda tangan rahasia, sehingga tidak gampang dipalsukan. Yang ketiga itu transaksinya terbuka, terverifikasi, terhubung, dan terdistribusi ke seluruh dunia. Kenapa seperti itu? Karena transaksi yang terjadi di Bitcoin itu selalu dicatat dan disebarluaskan secara terbuka, diverifikasi melalui jaringan komputer menggunakan kriptografi tanda tangan rahasia tadi, kemudian dihubungkan secara peer-to-peer dan didistribusikan pada sebuah jaringan luas komputer pemilik Bitcoin seluruh dunia. Yang keempat yaitu transaksi terkontrol. Bitcoin ini sebenarnya tidak sama seperti akun-akun bank konvensional, yang dimana akun bank konvensional itu bisa dibekukan kapanpun, tetapi tidak seperti Bitcoin ini. Kenapa? Karena Bitcoin ini disimpan pada dompet komputer atau disebut file wallet, sehingga dapat dikontrol setiap saat. Dalam transaksi pun tidak ada pembatasan sebagaimana transaksi di bank konvensional. Selanjutnya yaitu risiko investasi pada Bitcoin. Yang pertama itu tidak memiliki aset yang mendasari atau underlying aset. Kenapa? Karena fluktuasi nilai tukar Bitcoin ini sangat ekstrim. Dia bisa naik secara tiba-tiba dan turun secara tiba-tiba, sehingga sulit diprediksi. Itulah kenapa disebut tidak memiliki underlying asset atau tidak memiliki aset yang mendasari. Terus yang kedua itu risikonya ialah tidak punya payung hukum. Kenapa? Karena di Indonesia Bitcoin ini belum diakui secara resmi oleh Bank Indonesia ataupun OJK, sehingga ketika terjadi tindak kejahatan seperti pencucian uang, pencurian uang, dan lain-lainnya, maka tidak ada yang melindungi, dalam arti tidak bisa menuntut melalui jalur hukum manapun. Dan selanjutnya yaitu tentang pandangan Islam tentang Bitcoin. Yang pertama itu ada landasan Al-Quran. Landasan Al-Quran ini ada dua. Yang pertama itu Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-29. Yang kedua itu Al-Ma'idah ayat 90. Al-Quran An-Nisa ayat 29 itu yang artinya, wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Itu isi Al-Quran An-Nisa ayat 29. Sedangkan Al-Quran Al-Ma'idah ayat 90 yaitu, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, maisir atau judi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Itu Al-Quran Al-Ma'idah ayat 90. Dari kedua ayat tersebut dapat dua kata kunci yang dapat ditafsirkan, yaitu tentang batil dan maisir. Akad yang batil adalah akad yang rusak dan tidak sah. Sedangkan maisir adalah setiap permainan undian, sekalipun permainan anak panah dengan biji pala, sebagaimana hadis Nabi yang diterima oleh Ali ibnu Abi Thalib. Yang kedua, pandangan Islam menurut hadis Rasulullah. Yang pertama itu Abu Hurairah berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli al-hashad, yakni dengan cara melempar, dan jual beli al-gharar, mengandung ketidakjelasan. Yang kedua itu menurut Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah membeli ikan di dalam air, karena sesungguhnya hal itu adalah gharar. Itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, halaman 388. Penerapan hukum kasus Bitcoin diumpamakan dengan kasus menjual ikan dalam air, yaitu al-aslnya adalah, yang pertama itu al-aslnya adalah menjual beli ikan dalam air. Yang kedua itu furuknya adalah menjual beli uang virtual Bitcoin di dunia maya. Sedangkan yang ketiga itu hukum asalnya adalah haram menjual beli ikan di dalam air. Sedangkan yang keempat itu ilat atau kesamaan sifatnya, yaitu sama-sama memberi sesuatu yang tidak jelas, baik kuantitas maupun kualitas barangnya. Dengan demikian, jual beli Bitcoin sama dengan jual beli ikan di dalam air, yakni sama-sama mengandung unsur gharar. Oleh karena itu memiliki hukum yang sama, yaitu haram. Demikian pula tentang nilai tukar Bitcoin. Naik turunnya nilai tukar uang di suatu negara bergantung pada nilai impor dan ekspornya negara tersebut. Apabila nilai ekspornya naik, maka nilai tukarnya juga naik. Itupun sebaliknya. Apabila nilai ekspornya turun, nilai uang negara tersebut turun. Tapi ini berbeda dengan Bitcoin. Naik dan turunnya nilai Bitcoin ini tidak berkaitan dengan nilai impor dan ekspornya, tetapi bergantung pada opini publik yang dibangun dalam sistem pemasaran. Bitcoin tidak memiliki aset yang mendasari atau underlying aset, sehingga fluktuasi nilai tukar Bitcoin sangat ekstrim. Bitcoin dapat menaik meroket dan turun menukik tajam sehingga sulit diprediksi. Oleh karena itu, bisnis Bitcoin itu seperti bertaruh. Hal inilah yang termasuk unsur maisir. Dengan demikian, keharaman penggunaan uang virtual Bitcoin sebagai instrumen investasi dan transaksi bisnis adalah haram ligairihi, atau haram karena ada faktor-faktor lain di luar zat. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama itu, dari pembahasan yang telah saya sampaikan dapat kita simpulkan, yang pertama, Bitcoin memiliki keuntungan. Yang pertama itu lebih efisien, tidak terjadi pemalsuan dan pengeluaran ganda, transaksi terbuka,
terverifikasi, terdistribusi, dan terkontrol. Terus yang kedua itu, kesimpulan kedua, Bitcoin memiliki resiko, yaitu tidak memiliki aset yang mendasari atau underlying aset. Yang keduanya yaitu tidak memiliki payung hukum. Terus kesimpulan yang ketiga yaitu berdasarkan Al-Quran An-Nisa ayat 29 dan Al-Quran Al-Ma'idah ayat 90, serta berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang kemudian dilakukan ijtima' para ulama, maka transaksi Bitcoin dinyatakan haram. Hal ini terjadi karena transaksi Bitcoin mengandung maisir dan hara, yaitu ketidakjelasan dan untung-untungan. Sekian dari saya. Kalau banyak kekurangan saya mohon maaf, karena saya baru belajar juga. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.